Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa bersama saya Diah Astika. Dan kali ini kita lagi ada di Bendan Podcast Sapore ya. Oke, kali ini saya ya tidak sendirian. Karena hari ini kita akan berbincang dengan salah satu figur yang luar biasa. Beliau ini adalah, langsung saja ini dia, dengan hormat kita sambut Dr. Dwi Heri Wibowo MKes. Halo Dr. Heri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke, Dokter, hari ini kita akan banyak berbincang tentang visi misi dan juga nanti kita akan diperkenalkan nih pemirsa dengan Bambi naik bemo ya. Nanti kita tanyakan nih siapa sih Bambi dan kenapa naiknya bemo. Tapi sebelum sampai pada pembahasan itu, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu nih kepada Direktur, kepada Dr. Dwi Heri ya atas pelantikannya tanggal 1 Agustus. Betul, ya Dokter ya. Jadi beliau ini adalah Direktur baru RSUD Bendan, pemirsa. Selain itu juga beliau sempat aktif sebagai anggota DPRD Kota Pekalongan ya. Betul. Dokter ya. Oke, Dokter, kita nanti akan membahas banyak tentang pelayanan-pelayanan yang ada di RSUD Bendan gitu. Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya Dokter? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat, semangat ya. Senang banget nih saya bisa ketemu sama Dokter dan berbincang hari ini. Kita berbincang santai saja ya Dokter hari ini. Oke, Dokter, sebelum kita membahas jauh begitu ya, kita ingin mendengar terlebih dahulu nih, setelah dilantik begitu ya, kira-kira ada nggak sih rencana awal yang ingin dilakukan, yang diterapkan di RSUD Bendan ini, Dokter? Oh gitu ya, betul Mbak Dia, memang tanggal 1 Agustus kemarin saya dilantik oleh Pak Wali Kota menjadi Direktur RSUD Bendan Pekalongan. Kemudian esok harinya tanggal 2 saya sudah mulai kantor, ikut apel pagi, karena setiap jam 7 sudah apel pagi nih teman-teman di Rumah Sakit Bendan. Jadi apel itu untuk mengecek kesiapan kita untuk pelayanan hari itu. Tentu yang pertama saya lakukan ya kenalan ya, kulon nuwun dengan teman-teman yang sudah lama di sini dan juga konsolidasi internal dulu, dan insya Allah sudah ketemu semua. Nah, dan kemarin itu ternyata ada agenda besar buat rumah sakit karena dilaksanakan simulasi survei. Jadi hari keempat saya masuk itu sudah simulasi survei akreditasi. Jadi itu masuk, saya ikut dengan teman-teman menerima tim survei dari lembaga akreditasi rumah sakit. Wow. Dan itu kira-kira yang. Oke, berarti agenda pertama yang dilakukan seusai pelantikan begitu ya Dokter ya. Oke, begitu bagaimana prosesnya saat itu akreditasinya? Alhamdulillah sudah selesai. Jadi itu kan dilaksanakan 3 hari ya. Hari pertama itu tanggal 6 itu secara daring ya. Kemudian minggu berikutnya jadi hari Kamis Jumat minggu yang lalu itu secara luring. Ya, beliau dari tim akreditasi datang sini, namanya surveyor, melihat dari dekat apakah pelayanan di sini sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan atau belum. Ya, alhamdulillah kemarin hasilnya bagus, dan insya Allah nanti awal bulan ini kita lakukan survei yang sungguhan. Kemarin simulasi istilahnya, jadi untuk mengecek kesiapan kita apabila dilakukan survei kira-kira sudah lulus atau belum. Ya, seperti itu Mbak. Ya. Dari simulasi kira-kira seperti apa Pak? Alhamdulillah nilainya sudah di atas 90. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa naik lagi. Kan itu ada istilahnya ada 16 pokja atau bab yang yang dinilai ya oleh surveyor, dan alhamdulillah nilainya di atas 90 semua. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, terus meningkat, ya, ditingkatkan saat nanti awal September dilakukan survei yang sesungguhnya. Betul ya, sebenarnya. Betul. Baik, semoga nanti bisa terus meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanannya begitu ya Dokter ya. Oke, Dokter, kita masuk ke visi misi ya. Kita ingin mendengar nih Dokter, kira-kira apa saja sih visi misi dari RSUD Bendan Kota Pekalongan ini? Oh ya, jadi kita sudah merumuskan visi misi, tentu itu kan visi misi bersama ya, tidak hanya direktur tapi juga visi misi semua istilahnya sivitas hospitalia
rumah sakit Medan. Jadi semua karyawan punya visi menjadi rumah sakit umum daerah yang mandiri, berkualitas dalam pelayanan, aman, nyaman, dan inovatif. Itu visi ya. Kemudian untuk mencapai visi itu kita sudah merumuskan 4 misi. Yang misi pertama yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang paripurna, kemudian bermutu, terjangkau untuk semua masyarakat. Itu yang misi pertama. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. Jadi tidak hanya untuk asal-asalan memberikan pelayanan, tetapi orientasinya untuk kepuasan pasien dan keselamatan pasien tentunya. Kemudian yang ketiga, ada misi menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang independen dan juga profesional. Ya, jadi memang pelayanan kita harus profesional, dan memang kebetulan di rumah sakit ini kan banyak profesi-profesi ya, ada dokter gigi, dokter umum, profesi perawat ada, profesi bidan ada, dan juga profesi tenaga kesehatan yang lain. Jadi harus profesional. Betul. Kemudian yang misi terakhir atau keempat, mendorong setiap unit pelayanan memberikan pelayanan yang prima dan inovatif. Jadi memang sekarang pelayanan rumah sakit dituntut pelayanan yang prima, yang ramah itu ya. Ramah kepada pasien, karena kita tahu bahwa orang yang datang ke rumah sakit karena orang yang yang banyak kan yang sakit. Betul. Mungkin dari segi psikologis kan sedih mungkin ya, karena anggota keluarganya yang sakit, pasiennya sakit, tentu harus pelayanan yang prima dan juga yang inovatif ya. Jadi harapannya itu. Jadi ada 4 misi, kemudian misi ini untuk mencapai visi yang sudah kita sepakati bersama. Oke, baik dokter. Kita akan coba bedah per misinya nih ya, baik. Agar tadi saya meng-highlight ada kalimat terjangkau untuk semua lapisan nih dokter. Oke, dari beberapa ada banyak kasus begitu ya dokter ya. Ketika kita membahas seputar biaya rumah sakit begitu. Ini pasti kita terpikirkan BPJS dokter. Sedangkan ada banyak kasus di luaran sana yang bisa dikatakan mendapat perlakuan yang berbeda ya ketika menggunakan si pengguna BPJS tersebut begitu. Kira-kira dokter melihat hal ini bagaimana? Nah ini dia. Memang dengan adanya sumber pembiayaan, dulu kan waktu itu belum dikenal BPJS Kesehatan ya, dulu namanya Askes, itu pun untuk PNS. Kemudian tahun berapa itu sudah cukup lama juga ada pembiayaan kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. Oleh pemerintah pusat itu kan sudah ada undang-undangnya ya. Mestinya tahun 2019 itu 100% penduduk Indonesia sudah ikut di dalam BPJS Kesehatan. Namun kenyataan juga belum. Nah, kemudian terkait tadi yang dia sampaikan adanya kesenjangan begitu ya? Ya adanya anggapan bahwa ada perbedaan perlakuan itu sebetulnya mungkin dari segi sebetulnya kalau pengobatannya sama. Cuman untuk peserta BPJS Kesehatan memang ada, kalau selama ini ada kelas-kelas ya. Kelas 3 misalnya memang di ruangan yang tidak, yang satu orang mungkin ada 4 atau 6 pasien, perbedaan itu. Yang kelas 2 ada mungkin 2 atau 4 pasien yang dirawat maksudnya. Demikian juga yang kelas tertentu dan lain. Mungkin perbedaannya itu. Kemudian memang yang perlu dipahami untuk bisa menerima layanan itu kan memang ada prosedur yang harus dilalui melanggar persyaratan. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah. Kenapa kalau bayar sendiri kok bisa langsung gitu kan? Kalau yang BPJS harus mengumpulkan ini, memang ada prosedur yang harus tahapan yang harus dilalui, dan itu permintaan dari BPJS Kesehatan. Kalau itu syarat itu dipenuhi, sebetulnya nggak ada masalah. Obat sama ya, misalnya pesakit tipes obatnya itu, gitu. Hanya mungkin kelas perawatannya tergantung pilihannya. Tidak mungkin dikasih obat lain begitu ya? Enggak. Ya betul. Karena kita ada indikator pelayanan ya di rumah sakit. Salah satu adalah length of stay loss, lama pasien itu dirawat. Ada batasannya, itu maksimal itu yang bagus antara 4-9 hari. Kalau semakin lama pasien dirawat di sini, itu semakin kinerjanya kurang bagus. Artinya apa? Kalau sakit tipes, yo
obatnya sama, biar cepat sembuh seperti itu. Oke dokter, mohon maaf kita lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut. Boleh. Jadi tetap di sini pemirsa di podcast Bedan Sore. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Dia Sika di sini dan juga masih bersama dengan Dr. Heri di sini di podcast Bedan Sore. Oke, dokter kita masih lanjut lagi ya. Tadi kita masih bahas misi di dokter ya. Tadi sudah disebutkan misi yang pertama, terus yang kedua tadi saya melihat ada di situ tertulis untuk kepuasan pelanggan salah satunya ya dokter ya. Oke. Kemarin saya sempat melihat data statistik indeks kepuasan masyarakat dari RSUD Bendan ya di tahun 2016 sampai 2021 nih dokter. Nah, dilihat dari indeksnya ini ya pemirsa, ini terlihat dari 2016 sampai 2021 ini semakin meningkat begitu kepuasan pelanggan masyarakat Pekalongan begitu ya dokter ya. Di sini saya melihat ada sedikit penurunan di tahun 2019. 2019 itu dari 81,32% ke 81,27%. Ini penurunannya sedikit saja, tapi setelah itu naik drastis menjadi 85,68%. Ini artinya mungkin setelah ada penurunan rumah sakit Bendan ini semakin meningkatkan kualitas pelayanannya begitu dokter. Nah dokter, dari sini apakah sebetulnya setiap tahunnya itu ada target untuk berapa persen misalnya begitu untuk kepuasan pelanggan ini sendiri dokter? Karena dilihat dari sini kan sepertinya kayak ada 80%, 81% begitu ya. Apakah sebetulnya ada target untuk kepuasan pelanggan ini dan jika memang ada kira-kira indikatornya apa saja gitu dokter? Ya. Baik, tadi sampaikan itu menyangkut misi yang kedua ya terkait kepuasan pasien atau kepuasan pelanggan ya, baik itu pelanggan internal maupun eksternal. Kalau eksternal banyak ke pasien ya. Jadi memang kita menetapkan juga target kepuasan pasien yang minimal 80. Tapi kalau nanti 80 sudah tercapai, tahun berikutnya kita naikkan lagi ya. Artinya kan kita berkomitmen bahwa semakin tahun itu pelayanannya harus semakin meningkat. Dan kemudian bagaimana cara melihat kepuasan pasien? Kita setahun minimal 2 kali dilakukan survei kepuasan pasien. Dan itu yang melakukan bukan kita. Kalau kita pasti tadi tidak objektif kan. Jadi kita menggandeng kerjasama dengan pihak ketiga yang independen, mereka melakukan survei kepuasan pasien. Jadi kita tidak tahu kapan, di mana gitu ya. Cuman kita sudah kerjasama dengan mereka melakukan survei wawancara dengan pasien-pasien untuk memotret seberapa tinggi tingkat kepuasan pasien yang menggunakan layanan di sini. Kemudian titik-titik atau unit pelayanan apa yang mungkin kurang. Nah, itu yang kenapa kita mengadakan survei untuk memperbaiki ke depannya gitu ya. Yang kurang-kurang harus kita perbaiki. Kemudian dari hasil itu kita feedbackkan ke semua unit, ke semua karyawan. Ini loh hasil di unitmu seperti ini. Kita ayo berlomba antar unit agar memberikan pelayanan yang terbaik untuk pada pasien. Sehingga nanti di saat itu setahunan 2 kali, semester pertama dan semester kedua. Kalau semester pertama ada hal yang kurang baik, harus segera diperbaiki sehingga saat survei yang semester kedua sudah meningkat. Nah, itu pada tahun berapa tadi 2019 ada sedikit penurunan. Alhamdulillah untuk tahun-tahun berikutnya sudah meningkat. Terus meningkat. Dan itu cara kami untuk memacu pelayanan kepada pasien kita. Dan memang kan masih di bawah 90 mungkin. Memang ada 1-2 ada yang komplain, ya, itu terima kasih malah ya. Asal itu komplainnya membangun konstruktif, jangan dilebih-lebihkan. Memang kondisinya seperti itu. Jadi kami menyampaikan terima kasih karena mereka juga menyampaikan masukan yang konstruktif. Mungkin itu. Oke, kita masuk ke misi yang ketiga nih dokter ya.
tata kelola nih dokter, tentang tata kelola ya. Oke, tata kelola yang dimaksud di sini tuh tata kelola yang seperti apa? Oke, jika kita lihat di Kota Pekalongan sendiri itu banyak sekali puskesmas ya dokter ya, yang mungkin bisa dikatakan layanannya sudah baik, layanannya sudah mumpuni begitu. Nah, kira-kira RSUD Bendan ini akan menggunakan sistem fasilitas kesehatan yang seperti apa yang bisa mewujudkan menjadi RSUD yang unggul dan mumpuni, dokter? Ya, jadi misi ketiga kan tata kelola itu lebih pada internal ya, tata kelola SDM kita, kemudian sistem pelayanan kita. Dan memang kan tadi yang saya matur dari Kementerian Kesehatan itu sudah mewajibkan semua rumah sakit harus diakreditasi. Nah, itu sebetulnya Kementerian Kesehatan menginginkan bahwa rumah sakit itu di dalam memberikan pelayanan, termasuk di dalamnya juga tentu kan pelayanan ada SDM di situ yang memberikan pelayanan, ada sarana yang harus disediakan, ada sistem pelayanan yang harus ditepati. Nah, dengan akreditasi kita ingin melihat seperti apa sih, apakah pelayanan-pelayanan ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau belum. Dan alhamdulillah untuk SDM kita tentu yang masuk ke sini sudah melalui seleksi, seleksi yang ketat. Kemudian sarana prasaranya sudah kita secara bertahap kita penuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, karena tentu sarananya yang berkualitas, yang sudah SNI Standar Nasional Indonesia. Kemudian untuk sistem pelayanannya harus sesuai dengan standar tadi yang standar misalnya pelayanan klinis itu juga harus sesuai panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian setiap pelayanan harus ada namanya SPO, standar prosedur operasional. Contoh saja misalnya, contoh kalau kita pas mau nyuntik, itu apa sih yang urut-urutannya gitu. Siapapun yang akan melakukan injeksi nyuntik, apakah itu perawat, bidan, tahapannya harus sama. Nah, demikian juga SPO misalnya pendaftaran pasien, itu harus sama gitu. Ya. Dan itu juga dinilai kepatuhannya. Yang lain mungkin yang mudah lah, misalnya pemakaian APD itu alat pelindung diri ya, masker juga termasuk APD. Itu juga kita nilai tingkat kepatuhan terhadap SPO. Kalau semua karyawan di sini di Rumah Sakit Bendan ini sudah patuh terhadap SPO yang mereka buat sendiri sesuai dengan acuan yang ada, itu semakin bagus. Nah, kalau bertanya selama ini gimana kepatuhannya, memang masih ada 1-2 yang perlu dibina, diingatkan gitu ya. Kadang-kadang 1-2 ada yang belum sesuai SPO. Jadi itu yang dimaksud tata kelola yang independen, yang profesional, itu seperti itu. Wow. Luar biasa sekali ya Dokter Heri ini ya pemirsa ya. Oke, kita masuk lagi ya. Dokter ngebut nih ke misi keempat ya. Oh iya. Tadi di sana ada pelayanan prima dan inovatif. Nah, inovatif di sini itu inovatif yang seperti apa dokter kira-kira? Ya, ini contohnya mungkin ya. Iya. Inovatif, banyak sih inovasi yang sudah dilakukan begitu saya masuk ke sini. Teman-teman di sini luar biasa. Jadi pelayanan yang sifatnya inovatif sudah mereka lakukan. Salah satunya ini namanya BEMBI, BIMO ya. BEMBI itu singkatan dari Bendan Emergency Mobile. Nah, jadi kita menyiapkan tim kesehatan berikut. Tim kesehatan ada perawat, ada dokter, ada sarana alat kesehatan, dan berikut mobil. Nah, ini mobil betul, bukan mobile ya. Mobil ya. Mobilnya itu yang siap memberikan penanganan kegawat daruratan ya, di rumah, di lokasi di luar Rumah Sakit Bendan ya. Itu kita proaktif datang ke sana, kita tangani kegawat daruratannya untuk dibawa ke Rumah Sakit Bendan. Itu BEMBI. Nah, terus itu tadi BEMBI ya. Ada naik BIMO. Ya, apa itu naik BIMO sebenarnya? Jadi di BEMBI ini terintegrasi di aplikasi BIMO. Kalau BIMO sendiri adalah singkatan dari Bendan Mobile. Bendan Mobile. Ya, itu sudah diluncurkan sejak 2019 kalau yang. Jadi Bendan Mobile ini sebuah aplikasi begitu ya dokter? Aplikasi betulnya untuk pendaftar, misalnya pasien yang pernah biasa ke sini ya, bisa mendaftar secara online menggunakan BIMO itu, mau daftar rawat jalan,
kemudian mau mengetahui jam pelayanan bisa dilihat di situ, kemudian mau mengetahui jumlah kamar tempat tidur yang kosong berapa bisa juga dilihat di situ. Termasuk satu lagi begini ya, termasuk tadi untuk penggunaan BIMBI tadi bisa menggunakan aplikasi BIMBI. Oke, dokter kita lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut. Ya, jadi tetap di Bendan Podcast Sapore. Oke pemirsa, masih di sini bersama Dia Astika dan juga Dr. Heri ya di Bendan Podcast Sapore. Oke, benar-benar Sapore ya dokter ya. Oke, tadi kita masih membahas BIMBI ya dokter ya. Tadi sempat diceritakan bahwa BIMBI ini adalah layanan layanan cepat menjemput pasien begitu ya? Kegawat daruratan di rumah atau di luar rumah sakit Bendan lah. Oke, penasaran nih dokter, kira-kira latar belakang yang memunculkan RSUD Bendan untuk merilis begitu ya adanya layanan BIMBI ini kira-kira apa dokter? Ya, jadi begini, sebetulnya itu juga istilahnya kebijakan dari Kementerian Kesehatan, namanya itu Hospital Without Wall, jadi rumah sakit tanpa dinding. Ya, salah satunya implementasi adalah bagaimana rumah sakit itu peduli pada pelayanan yang di luar rumah sakit. Kalau selama ini kan pelayanan pasien datang dilayani. Nah, kemudian yang kedua kita tahu bahwa ternyata ada warga kita yang kondisinya karena kondisi penyakitnya yang parah tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Kadang-kadang kita harus menangani di rumahnya. Kemudian juga hambatan di dalam transportasi. Sehingga dari itu kita mengeluarkan ya tadi BIMBI tadi ya prinsipnya kita memberikan pelayanan penanganan gawat daruratan apakah itu di rumah yang paling banyak di rumahnya kemudian untuk dirawat di rumah sakit Bendan kita jemput dibawa ke sini seperti itu Mbak Dia. Oke Pak, untuk BIMBI sendiri ini apakah ada tim khusus begitu yang memang disiapkan untuk menjemput para pasien begitu? Betul. Nah, BIMBI ini kan untuk sifatnya emergensi kegawat daruratan. Tentu kita siapkan tenaganya, timnya khusus karena tim di sini baik itu dokter, perawat yang ikut tim dalam BIMBI ini sudah ikutkan pelatihan kegawat daruratan namanya ACLS dan sejenisnya. Jadi beliau-beliau ini sudah terampil di dalam penanganan kegawat daruratan apapun bersertifikat gitu ya. Jadi khusus ada sertifikat pelatihan kegawat daruratannya. Dan itu menjadi prasyarat kita untuk ikut di dalam tim BIMBI ini. Dan sehingga ketika tim ini datang ke rumah pasien bisa melakukan penanganan pertama di sana sambil dipandu oleh dokter dari di sini dari rumah sakit Bendan. Itu Mbak Dia. Untuk teknisnya sendiri dokter, kira-kira dari mulai mungkin masyarakat di rumah begitu ya, telepon begitu ya, kemudian apa yang dipersiapkan gitu? Oh ya, tentu ini mungkin perlunya semacam pemberian informasi ya. Memang warga masyarakat yang membutuhkan harus telepon ke BIMBI tadi, bisa menggunakan telepon biasa seluler, bisa yang telepon di WhatsApp ya. Itu bisa ke langsung. Mana dokter teleponnya? Nomornya ini perlu nih masyarakat bisa dicatat. Nanti boleh dicatat ya pemirsa ya. Jadi nomor telepon BIMBI itu 0815 232 1122. Saya ulangi 0815 232 1122. Mungkin nanti para pemirsa bisa mencatat untuk nanti ketika ada sesuatu yang darurat begitu ya untuk yang darurat ya, bukan yang sakit biasa. Yang darurat ya, yang harus segera ditolong begitu ya. Jadi nanti kan setelah telepon nomor itu kan langsung direspon oleh tim yang ada di sini yang di rumah sakit Bendan, ditanya kondisinya seperti apa, kemudian rumahnya di mana, lokasinya di mana. Nanti ada komunikasi dengan tim kita setelah ditelepon itu ya. Atau dalam telepon tersebut, dokter? Ya, dalam telepon itu pasti ada komunikasi karena ya memang sarannya harus ada telepon dari
Harus telepon terlebih dahulu Iya, begitu ya? iya, telepon telepon biasa maupun telepon WA WhatsApp ya. gitu. Iya. Kalau WhatsApp mungkin nanti bisa share log juga ya dokter Iya ya? betul, ya itu penting sekali. Jadi memang harus share log sehingga nanti tim kita itu bisa Langsung cepat sampai, tempat itu. Dan sekali lagi itu kan untuk nanti perawatan selanjutnya di rumah sakit Medan ya, bukan di rumah sakit lain, mohon maaf. Jadi, layanan kita dan itu gratis Mbak. Oh, Dia. gratis ya? Ya, nggak ditanggung. Itu bentuk apa ya, semacam CSR-nya kita seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi dokter setelah dijemput oleh tim dari BEMBI ya begitu, kemudian datang ke rumah pasien begitu, apakah langsung ditangani di tempat seperti itu Iya, dokter? kalau ada kegawat daruratan tentu ditangani di situ. Kenapa kemudian tim datang ke sana sudah berikut dengan alat kesehatan dan obat-obat yang kedaruratan yang diperlukan, kemudian dibantu oleh dokter di sini. Setelah itu dibawa ke IGD Rumah Sakit Medan, kemudian ditangani oleh tim dokter yang ada di sini. Tentu di sini kan alatnya lebih lengkap. Kenapa harus segera dibawa ke sini? Jangan sampai terlambat, memang itu. Ya, makanya dengan adanya BEMBI ini mudah-mudahan penanganan gawat darurat bisa lebih cepat, ya, karena timnya ada, mobilnya yang untuk menjemput juga sudah ada. Iya, betul. Nah itu Mbak Dia. Oke. Wow, ini berarti ketika ada proses evakuasi dari tim gitu, biasanya cukup ini ya, Mbak Dokter ya, ada tegang-tegangnya tapi juga menarik juga ya. Ya, artinya begitu BEMBI ini keluar dari rumah sakit dan menuju rumah pasien atau warga, ini tim ini sudah siap siaga. Oh, ini nanti ada pasien seperti ini kasusnya apa kan gitu, jenis penyakit dalam kah atau bedah kah atau apa, atau kebidanan kandungan, tapi yang terkait dengan kegawat daruratan. Jadi tim ini sudah siap siaga, begitu pasien datang langsung kita tangani seperti itu. Dan, apakah ini kegawat daruratan ini termasuk misalnya ibu hamil yang mau melahirkan begitu dokter? Ibu hamil yang kegawat daruratan bisa. Bisa ya? Tergantung nanti asesmen dari tim kita ya. Seberapa proses persalinan seperti apa. Kalau yang normal-normal itu tentunya tidak masuk. Tapi yang ini memang sudah ada kriteria tertentu ya. Yang kegawat darurat misalnya persalinan dengan perdarahan misalnya di luar rumah sakit Medan, nah itu yang termasuk kegawat darurat. Harus cepat ditolong gitu ya? Iya, betul. Oke. Tadi dokter sudah menyebutkan bemo ya? Si BEMBI naik bemo ya? Kenapa nggak naik becak gitu? Karena bemo itu adalah Bendan Mobile begitu ya dokter ya? Bendan Mobile ini adalah aplikasi yang basicnya adalah buat pasien ini daftar tanpa mengantri begitu ya? Iya betul, mendaftar dari rumah kan begitu sehingga tahu nomor antreannya berapa untuk mempermudah pasien ketika akan melakukan pemeriksaan di sini sudah daftar dulu dari rumah biar tidak terlalu lama antri di sini. Itu fiturnya apa saja dokter untuk bemo ini? Ya macam-macam sih itu fiturnya bisa melihat jadwal praktek dokter spesialis, kemudian juga klinik eksekutif, kemudian mau home care juga bisa di situ menu di dalam aplikasi BEMO sudah ada. Demikian juga tadi kalau mau manggil BEMBI juga bisa di aplikasi BEMO itu. Bisa dilakukan di aplikasi juga gitu ya? Mau telepon di sana sudah ada untuk BEMBI-nya. Selain tadi yang saya sebutkan riwayat berobat, jadwal berobat, kemudian informasi jadwal dokter bisa diakses di situ. Wow, berarti jika pemirsa begitu ya ingin mengetahui jadwal dokter A begitu di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan gitu ya, bisa lihat di aplikasi itu. Mungkin pemirsa mulai sekarang boleh download aplikasinya. Bisa di-download di mana, dokter? Di Play Store, di M Bendan ya. M Bendan, tetapi kalau yang tadi saya sebutkan memang itu yang pernah periksa ke sini karena diminta di situnya nomor rekam mediknya berapa, baru bisa mengakses tadi menu-menu yang banyak. Tetapi kalau hanya untuk BEMBI bisa langsung telepon ya. Bagi pasien yang baru belum pernah bisa juga menggunakan itu. Untuk pasien baru yang belum pernah berarti harus login dan daftar akunnya mungkin dokter? Ya di Play Store itu kan nanti diklik dulu setelah download itu. Nah itu nanti bisa BEMO. Cuman kalau untuk melihat tadi menu-menu lain itu pernah harus
periksa ke sini dulu. Oh, oke. Karena akan diminta nomor kamu. Rekam medisnya begitu ya. Berapa? Oke. Untuk pendaftarannya ini dokter, apakah ada jam maksimal? Mungkin maksimal Hamin berapa begitu untuk pendaftaran di BEMO ini? Enggak ada, tentu sesuai dengan kebutuhannya. Berarti hari itu juga bisa begitu ya? Harus pagi mungkin. Harus pagi ya? Ya lebih baik saya sarankan mungkin sehari sebelumnya. 1 hari sebelumnya. Tapi sekarang itu ada layanan sore, Mbak. Oh, Tapi memang belum semua spesialis. Yang sudah itu untuk dokter bedah, poliklinik bedah ada, kemudian ortopedi. Kemudian dokter gigi juga ada. Ya, poli gigi, poli bedah sudah ada. Kemudian poli ortopedi nanti ke depan insya Allah nanti bisa nambah untuk layanan sore yang lain. Baik untuk pasien umum maupun BPJS. Seperti itu. Itu juga bisa diakses juga di BEMO ini, Pak? Iya. Jadwalnya bisa, ya, jadwal pagi maupun sore ya. Iya. Oke, itu kita tadi sudah banyak membahas tentang BEMBI dan BEMO ya. Iya. Kita mungkin ada dokter pelayanan lain, layanan yang dimiliki RSUD Bendan yang lainnya? Oh ya, mungkin ini perlu juga masyarakat mengetahui bahwa di RSUD Bendan Pekalongan juga bisa memberikan layanan vaksinasi bagi yang mau berangkat ibadah umroh. Kalau dulu kan harus ke mana ya? Kalau di Pekalongan di Balai Kesehatan Pelabuhan, dan itu pun harus mungkin tidak tiap hari. Sekarang kita bisa tiap hari melayani, kecuali hari Minggu ya, kan libur ya, hari Senin sampai Sabtu itu ada jadwalnya. Kita bisa memberikan layanan vaksinasi meningitis untuk syarat yang mau pergi umroh, atau imunisasi flu juga bisa ya. Ada paket-paketnya sih itu, tergantung nanti pasien yang akan pergi umroh seperti itu. Kemarin saya sempat baca juga ada vaksinasi untuk perjalanan internasional ya, dokter? Ya, itu sama sebetulnya. Memang ada satu negara yang mensyaratkan kalau mau masuk ke negara itu harus punya vaksinasi meningitis. Ya, nanti ada sertifikat ya, internasional sertifikat vaksin seperti itu. Nah, tadi Mbak Dia kan menanyakan selain tadi ya, ada lagi layanan yang lain. Di Rumah Sakit Bendan ini sudah bisa memberikan layanan cath lab. Cath lab itu untuk penyakit jantung. Di sini sudah ada alatnya untuk dilakukan kateterisasi, dan nanti kalau memang ada penyumbatan di pembuluh koroner itu dan perlu dipasang ring atau stent, di sini bisa dilakukan. Baik itu pasien umum maupun pasien BPJS. Jadi tidak harus jauh-jauh ke Semarang kan gitu. Iya itu Mbak. Bisa dilakukan di RSUD Bendan. Bisa ya. Ada lagi mungkin dokter? Oh ya, kita ada layanan baru laboratorium. Biasanya kalau laboratorium klinik kan sudah biasa. Kita ada layanan baru laboratorium patologi anatomi. Itu biasanya digunakan kalau pas ada pasien tumor ya yang harus segera dioperasi. Itu kan harus untuk menentukan jenis ganas atau jinak kan harus diperiksa. Di sini sudah bisa layanannya. Sebelumnya kita harus kirim ke Jogja, ke Semarang, terlalu lama ya. Kemudian untuk pap smear juga bisa dilakukan di sini. Pap smear itu biasanya untuk ibu-ibu ya, yang sudah usia di atas 30, sebaiknya memang secara rutin itu dilakukan pemeriksaan pap smear untuk deteksi dini. Barangkali ada bibit-bibit kanker serviks misalnya, kanker leher rahim. Kalau bisa diketahui secara dini, ini bisa diobati, ya, tidak harus operasi seperti itu. Jadi itu kita sediakan juga di laboratorium patologi anatomi. Iya, periksa pap smear bisa dilakukan di sini. Mungkin itu. Tadi saya juga sempat baca ada layanan home care, dokter. Oh ya. Layanan home care ini home care yang semacam apa sebetulnya? Ya, home care itu kan begini. Biasanya kan pasien pasca opnam di sini kan belum sehat betul mungkin ya, masih perlu perawatan di rumah. Ya, kita menyiapkan tim juga, apabila dibutuhkan kita ngirim tim ke rumah. Apalagi misalnya gini, ada pasien diabetes dengan luka, itu kan perlu perawatan luka. Ya, karena kondisinya tidak bisa ke rumah sakit, bisa dipanggil untuk dilakukan perawatan di rumah, home care, perawatan di rumah seperti itu. Nah, di samping itu juga mungkin
pasien yang stroke yang nggak bisa gerak semua dan itu perlu infus untuk memasukkan obat maupun infus yang untuk biar lebih segar ya, itu juga bisa kita lakukan oleh tim home care kita. Kita bisa datang ke rumahnya melakukan infus atau tindakan lain yang dilakukan di rumah. Tentu sudah kerjasama dengan anggota keluarganya. Kenapa? Kalau kita melakukan infus di rumah memang pemantauannya harus ketat ya, dan harus ada yang menunggui, jangan sampai infusnya habis, ini nggak ada penanganan lebih lanjut kan bisa berbahaya. Oke, dokter, Ya. untuk pelayanan home care sendiri, Ya. ini apakah harus telepon juga? Betul. Apakah bisa telepon ke nomor yang BMB tadi? Bisa lewat BMB, bisa ya. Mau telepon bisa telepon BMB maupun datang ke sini juga bisa. Misalnya kan ada yang pasca opnam di sini, kemudian mendatar, tolong mungkin beberapa hari sekali ada yang mengecek di rumah, bisa kita lakukan. Atau melalui tadi telepon BMB tadi. Oke. Terus di sini juga ada pelayanan hitan, dokter. Oh ya. Itu juga bisa home care ternyata Bisa, ya. itu bagian salah satu. Kan banyak macam itu ya, home care. Kita di rumah paket perawatan luka tadi yang saya katakan, misalnya penderita diabetes biasanya kan gampang terkena luka dan sembuhnya agak lama, perlu perawatan tiap hari, bisa dilakukan home care. Atau ingin layanan hitan dari tim kami di sini bisa juga dilakukan di rumah si anak yang mau dihitan itu, Mbak. Itu berarti dokter khusus juga ya? Ada dokter dan perawat. Dokter dan permintaan. Mau dihitan dokter atau perawat yang sudah terampil, tergantung permintaan. Oke, dokter mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, melalui kesempatan ini tentu pertama saya menyampaikan terima kasih pada warga masyarakat yang sudah mempercayakan mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Bunda. Kepercayaan. Yang kedua tentu kami mohon maaf manakala ada pernah mendapat pelayanan yang mungkin kurang pas, kami mohon maaf. Yang ketiga tentu kami mohon masukan saran untuk perbaikan pelayanan di Rumah Sakit Bunda. Dan insya Allah semakin ke depan nanti kita lengkapi alat-alat yang memang diperlukan untuk dalam rangka untuk meningkatkan mutu layanan untuk semua masyarakat, baik itu Pekalongan maupun di luar kota Pekalongan. Mungkin itu, Mbak. Oke, terakhir dokter, mungkin harapan ke depannya dokter untuk RSUD Bendan sendiri, apalagi dilihat dari dokter ini sekarang jadi direktur RSUD Bendan gitu. Ya intinya gini, kita ingin, saya sudah berkomitmen mengajak teman-teman karyawan di sini untuk memberikan layanan terbaik pada siapapun, apalagi pasien yang mendapatkan pelayanan di sini. Dan saya berharap Rumah Sakit Bendan ini menjadi kebanggaan, ya menjadi kebanggaan warga Kota Pekalongan, kan ini kan RSUD miliknya pemerintah Kota Pekalongan. Jadi itu mungkin harapan saya ke depan, pelayanan semakin bagus dan menjadi kebanggaan bagi warga Kota Pekalongan. Oke, dokter, tidak terasa kita waktunya sudah habis ya. Tidak terasa obrolan kita rasa-rasanya kurang ya dokter ya untuk durasi yang singkat ini. Mungkin kita bisa dilanjutkan lagi nanti di lain kesempatan dokter. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih pada Dokter Heri atas waktunya. Sama-sama. Dan itu dia pemirsa obrolan kita dengan Dokter Dwi Heri Wibowo MKes ya. Sangat senang sekali saya bisa berbincang dengan Dokter Heri ini. Dan mungkin itu saja podcast kita kali ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap saksikan podcast-podcast di episode selanjutnya. Saya Dia Asika dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendan Podcast Sapore.